Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan mata kuliah Unit Proses Fisik Kimia pada program studi S1 Teknik Lingkungan ITS Surabaya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang salah satu proses pengolahan air, yaitu pertukaran ion. Pada gambar ini kita bisa lihat bahwa feed water atau air yang masuk ke dalam kolom akan kontak dengan resin yang merupakan penukar ion. Pada saat kontak inilah terjadi proses pertukaran ion, sehingga air yang keluar dari kolom akan mempunyai muatan atau ion yang berbeda dibandingkan dengan pada saat air masuk. Berikut ini adalah pengertian dari proses pertukaran ion. Pada proses ini terlibat reaksi kimia antara ion dalam fase cair dan ion dalam fase padat. Ion dalam fase cair merupakan ion yang merupakan polutan yang terkandung di dalam air atau air limbah, sementara ion dalam fase padat merupakan ion yang terdapat pada permukaan resin. Resin bisa berupa resin alami ataupun resin sintetis. Pada reaksi berikut, NRA bermuatan positif akan bereaksi dengan ion B bermuatan N positif akan menjadi RN BN positif dan N ion A positif. Penjelasan dari reaksi ini, kation A+ merupakan kation yang berada di permukaan resin. Kation B dengan muatan N+ adalah kation yang berada di dalam larutan, dalam air atau dalam air limbah. Ketika terjadi kontak antara air dan resin, maka kation B yang berada di air akan bertukar dengan kation A, sehingga setelah terjadi kontak, maka resin akan berikatan dengan kation B+. Sementara kation A+ sekarang berada di larutan atau di air. Pada gambar berikut kita bisa lihat air yang mengandung kation B+ memasuki kolom penukar ion. Kemudian air akan bertemu dengan resin di sini. Selanjutnya air itu akan keluar dan berganti kandungan kationnya, yaitu sekarang mengandung kation A+. Di manakah kation B+ yang tadi? Kita lihat di gambar di sebelahnya. Kation B+ bertukar posisi dengan kation A+, maka kation B+ akan berikatan dengan resin, sementara kation A+ lepas dari resin
dan akan bersama dengan air yang keluar dari kolom ini. Prinsip yang digunakan pada proses pertukaran ion adalah selektivitas. Artinya, ion yang mempunyai koefisien selektivitas lebih besar akan mampu menggantikan ion lain di resin yang koefisien selektivitasnya lebih kecil. Pada reaksi yang barusan kita jelaskan, resin yang bermuatan A+, yang berikatan dengan kation A+, A+ akan bertukar dengan B+ yang berada di air. Sehingga terjadilah resin itu sekarang berikatan dengan kation B+, dan A+ akan bersama air limbah yang keluar dari reaktor. Nah, persamaan reaksi ini, kalau kita tulis koefisien selektivitasnya, itu bisa dilihat pada persamaan berikut dengan notasi K, B, N+, pada indeks di atas, dan yang di bawah adalah A+. Pengertian dari penulisan seperti ini adalah kation B mampu menggantikan kation A karena koefisien selektivitas kation B lebih besar daripada koefisien selektivitas kation A. Nah, koefisien selektivitas ini ditulis dengan rumus sama dengan konsentrasi RB, artinya konsentrasi kation B yang berada di resin setelah terjadi kontak. Kalau kita lihat ke persamaan ini, itu adalah yang ini. Ini. Kemudian A ini adalah ini A+, konsentrasi A+, yaitu kation A yang berada di efluen air. Sementara yang bawah ini adalah berasal dari reaktan ini. Dan yang ini dari sini. Nah, demikianlah penulisan koefisien selektivitas antara kation B dengan kation A+. Dengan penulisan yang lain, secara relatif, koefisien selektivitas B terhadap A itu adalah koefisien selektivitas B terhadap H+ hidrogen dibagi dengan koefisien selektivitas A terhadap H+. Pada gambar berikut kita bisa lihat bahwa di dalam resin itu terdapat ion yang bermuatan atau berikatan dengan H+. Maksud kami, resin ini berikatan dengan H+, kation H. Kemudian bereaksi dengan atau berkontak dengan air yang mengandung kation Na+. Maka setelah terjadi kontak, kation Na ini akan bertukar dengan kation H+. Sehingga posisinya berubah, bertukar. Setelah kontak, resin ini akan berikatan dengan Na dan H+ akan dilepas ke air. Artinya pada saat air itu
memasuki reaktor pertukaran ion mengandung Na+. Setelah terjadi kontak dengan resin, air sekarang mengandung H+. Berikut adalah nilai dari koefisien selektivitas beberapa kation. Kembali seperti yang tadi, cara membacanya, koefisien selektivitas Na yang mampu menggantikan H+, itu nilainya sebesar 1,5. K+ yang menggantikan H+, itu nilainya sebesar 2,5. Demikian juga NH4 terhadap H+. Kemudian K+ terhadap Na itu nilainya 1,7 dan seterusnya sampai Mg12 terhadap Na+. Nah, koefisien ini atau angka-angka ini yang nanti digunakan di dalam perhitungan pertukaran ion. Untuk beberapa anion, nilai koefisien selektivitas dapat dilihat pada tabel ini dengan cara membaca seperti yang tadi. Sebagai contoh, 4 ini adalah nilai koefisien selektivitas pertukaran nitrat dengan anion Cl. Dan seterusnya dengan cara yang sama. Nah, urutan dari nilai koefisien selektivitas itu bisa dilihat pada urutan ini. Artinya, kation Ba12 barium nilainya lebih besar daripada Pp timbal 12 dan seterusnya, dan yang paling kecil adalah H+. Untuk anion sulfat paling besar, kemudian yang paling kecil adalah OH-. Apa kegunaan dari urutan selektivitas ini? Ini sangat penting karena proses pertukaran ion tidak mungkin dibalik. Artinya, nilai koefisien selektivitas yang paling kecil ini bisa ditukar oleh kation-kation yang koefisien selektivitasnya lebih besar. Jadi dengan H+ yang nilainya paling kecil itu akan bisa dipakai sebagai ion yang diikatkan pada resin. Atau apabila ada resin dengan kandungan H+, maka semua ion yang ada di air itu akan bisa bertukar dengan H+. Tapi kalau ada resin dengan kandungan NH4+, maka yang bisa ditukar kation di air limbah nanti adalah ini K, CS, dan seterusnya ke kiri. Sementara dengan Na dan H+, dia tidak mampu. Artinya, Na dengan nilai yang lebih kecil tidak mampu mengusir dalam tanda petik NH4+. Demikian juga untuk yang anion. Nah, urutan ini ada pedomannya, yaitu yang pertama, lihat saja valensinya. Valensi 2 pasti lebih besar nilai selektivitasnya dibandingkan dengan valensi 1. Kita lihat yang di awal-awal ini semua valensi 2 sampai magnesium. Kemudian yang kecil mulai Ag sampai H+. Nah, bagaimana kalau valensinya sama? Misal, Ba dengan Pp, atau Na dengan H+. Maka,
Yang perlu dilihat adalah nomor atomnya. Nomor atom paling kecil adalah H+. Untuk yang valensi 1, Ag, Cs, K, NH4, Na, dan H. Kemudian dalam aplikasinya, koefisien selektivitas nanti dinyatakan dalam fraksi ekivalen, yaitu perbandingan antara nilai ekivalen satu kation tertentu dibagi dengan total ekivalen dari semua anion, semua kation atau semua anion. Jadi kita kelompokkan kation sendiri, anion sendiri. Pada persamaan di bawah ini, ya, ini adalah bagaimana menghitung atau menuliskan koefisien selektivitas dalam bentuk fraksi. XA ini adalah fraksi kation A, rumusnya sama dengan konsentrasi A+ dibagi dengan konsentrasi total kation. Untuk anion caranya sama. Misal di sini ada anion misal K1, K-. Maka di sini adalah K- dibagi dengan total konsentrasi anion. Oke. Untuk yang kation yang lain, ini tadi kation A, sekarang kation B, maka yang dihitung adalah konsentrasi B juga. B yang ini adalah harus sama. Ini. Sementara C-nya ini adalah sama dengan yang ini. Ini sama. Karena ini adalah total kation. Jika di air itu hanya ada dua kation, yaitu A dan B, maka sudah dipastikan bahwa fraksi kation A ditambah dengan fraksi kation B jumlahnya harus 1. Di totalnya itu harus 100%. Oke, ini adalah fraksi anion atau kation di air. Bagaimana dengan fraksi kation di resin? Jadi A itu adalah konsentrasi kation A di air. Sedangkan kalau ada tambahan R A+, ini adalah konsentrasi kation A di resin. Atau yang sudah bertukar, yang tadinya di air limbah, sekarang A berpindah tempat di resin. Maka cara menghitungnya rumusnya sama. Ditambah ini daya tanda bar di atasnya. Jadi X bar A sama dengan RA, konsentrasi A di resin, dibagi dengan total kation di resin. Jadi ini ada tanda garis di atas C ini. Dengan cara yang sama, B juga demikian. Kalau dijumlahkan, ini adalah fraksi A di resin ditambah dengan fraksi B di resin sama dengan 1. Jika kationnya ada lebih dari 2, misal ada A, B, C, maka totalnya tetap 1. Jadi XA ditambah XB ditambah XC sama dengan 1. Nah, semua konsentrasi yang kita hitung ini tadi adalah dalam satuan mili ekivalen per liter atau ekivalen per liter. Jadi bukan dalam miligram per liter. Ini penjelasannya, keterangan dari notasi-notasi.
Dengan substitusi dari beberapa persamaan di atas, kita dapatkan bahwa koefisien selektivitas B terhadap A itu adalah total resin, total kation di resin dikalikan dengan konsentrasi B, fraksi konsentrasi B di resin, dikalikan total resin kali total kation dikalikan dengan konsentrasi kation A. Ini di air, ini di resin. Dibagi dengan C bar X A bar kali C X B. Jadi yang ini adalah di air, yang tidak ada garis atasnya, yang ini adalah di resin seperti keterangan di atas. Kemudian bisa ditulis kembali dengan rumus seperti ini, dan akhirnya diperoleh rumus yang terakhir seperti ini. Jadi ini hanya perubahan biasa, ya, matematika sederhana. Jadi mengapa ini 1 min XB? Karena ini ya, jadi ini itu sama dengan ini. Jadi ini sama. Kenapa? Karena XA ditambah XB sama dengan 1. Nah, ingat si lembar sebelumnya tadi. Demikian juga yang di resin. Nah, sekarang kita lihat contoh soal. Dalam sebuah pemeriksaan air, kualitas air, didapatkan kation dengan data seperti ini, ada Ca, Mg, dan Na dengan nilai 1,5, 1, dan 2, masing-masing dalam satuan mili ekuivalen per liter. Kalau dijumlah ketemu 4,5 mili ekuivalen per liter. Kemudian untuk anion, ada Cl, ada sulfat, dan ada nitrat. Cuman sulfatnya 0, ya. Jadi Cl dan nitrat saja, totalnya juga 4,5 mili ekuivalen per liter. Nah, air ini akan kita hilangkan kandungan nitratnya. Di sini, 2 mili ekuivalen ini kita hilangkan. Dengan resin pertukaran anion basa kuat. Kenapa anion basa kuat? Karena nitrat adalah basa kuat. Kalau berikatan dengan H, ya, HNO3, asam nitrat. Maka penukarnya juga harus dengan menggunakan basa kuat. Berikut adalah contoh soal dari hasil pemeriksaan kualitas air di laboratorium. Didapatkan masing-masing kation dan anion. Sebelah kiri adalah kation dengan nilai, bisa dilihat di sini, total 4,5 mili ekuivalen per liter. Dan anion ada 2, yaitu Cl dan nitrat. Karena sulfat nilainya 0, total 4,5. Nah, air ini akan kita hilangkan kandungan nitratnya dengan resin pertukaran anion basa kuat. Kenapa anion? Karena yang kita hilangkan anion, maka penukarnya juga harus anion. Kapasitas resin adalah 1,25 ekuivalen per liter. Angka ini biasanya kita bisa dapatkan di brosur yang dibuat oleh pabrik pembuat resin. Dengan nilai koefisien selektivitas nitrat terhadap Cl sama dengan 4. Artinya nitrat nanti akan menggantikan Cl di resin.
Berarti resin ini resin yang mengandung anion Cl untuk menghilangkan kandungan nitrat di air. Nah, dengan data yang seperti di atas, hitung volume air maksimum yang dapat diolah. Bagaimana solusi atas soal ini? Kita lihat pada lembar berikut. Kita hitung fraksi ekivalen nitrat, yaitu anion yang akan kita hilangkan. Fraksi sama dengan 2 dibagi 4,5 hasilnya 0,44. 2 adalah konsentrasi nitrat di air, dan 4,5 adalah konsentrasi total anion di air. Kemudian fraksi ekivalen untuk nitrat di resin dengan rumus yang sama, yaitu konsentrasi nitrat di resin dibagi dengan total konsentrasi nitrat di resin. Nah, rumus ini dari mana? Kita bisa lihat nah, rumus yang di atas tadi sebelumnya, yang ini, nah itu sama dengan yang ini, atau diuraikan menjadi ini. Ya, jadi ini adalah ke sini, sama. Maka hasilnya, fraksi nitrat di resin adalah 0,76 dari perhitungan rumus ini. Pengertian 0,76 di sini adalah 76% resin akan digunakan untuk meremove nitrat, untuk menghilangkan nitrat di air. Maka kapasitas operasi terbatas atau limiting operation adalah 1,25 ekivalen per liter. Ini adalah kapasitas pertukaran ion kali 0,76 yang ini sama dengan 0,95 ekivalen per liter. Apa arti 0,95 ekivalen per liter ini? Setiap liter resin itu akan menghilangkan 0,95 ekivalen anion. Dalam hal ini nitrat. Sehingga volume air yang terolah selama servis, selama waktu operasi, adalah 0,95 dari sini dibagi dengan 2,0 kali 10 pangkat min 3 ekivalen per liter nitrat di larutan. Ini adalah konsentrasi nitrat di larutan. 2 mili ekivalen per liter. Hasilnya 4,75 10 pangkat 2 liter per liter. Atau 475 liter air yang bisa diolah setiap 1 liter resin. Nah, dengan angka ini kita bisa menghitung berapa kebutuhan resin tergantung pada waktu operasinya dan debitnya. Jadi volume air itu adalah waktu operasi dikalikan dengan debit pengolahan. Oke, kita lanjutkan. Beberapa tipe resin sesuai dengan ion yang akan kita hilangkan, maka resin harus disesuaikan. Kalau kita ingin menghilangkan kation, maka
resinnya adalah resin pertukaran kation, yaitu resin yang mengandung kation yang dapat dipertukarkan. Kalau air yang akan kita hilangkan, polutan di air yang akan kita hilangkan adalah anion, yaitu polutan yang bermuatan negatif, maka resin yang kita gunakan adalah resin pertukaran anion atau resin yang mengandung anion yang dapat dipertukarkan. Resin kation diklasifikasikan menjadi dua, yaitu resin pertukaran asam kuat dan resin pertukaran asam lemah. Jadi asam kuat dan asam lemah ini adalah kandungan atau bahan aktif dari resin. Untuk yang anion, ada resin pertukaran basa kuat dan resin pertukaran basa lemah. Nah, apakah resin itu? Resin merupakan polimer organik atau anorganik yang digunakan sebagai penukar kation atau anion dari fase larutan. Jadi, di air limbah atau air, itu apabila terdapat kation atau anion, yaitu yang dalam fase larutan, maka bisa dihilangkan dengan resin yang mengandung kation atau anion, jadi yang sesuai. Jadi kalau air limbahnya mengandung kation, maka resin yang kita gunakan adalah resin yang berikatan dengan kation. Jadi muatannya harus sama. Resin penukar ion umumnya berbentuk butiran gel yang terdiri dari jaringan polimer, gugus fungsional ionik melekat jaringan, counter ion, dan larut. Struktur umumnya polimer backbone tidak terlibat dalam ikatan. Gugus fungsional sisi aktif membentuk kompleks anion dan kation. Jadi gugus fungsional inilah yang berperanan penting karena dia yang bermuatan yang sesuai dengan yang akan kita hilangkan itu ya, polutan yang akan kita sisihkan. Ini beberapa contoh bahan yang digunakan untuk resin. Jadi misal resin penukar kation asam kuat dan penukar ion basa kuat disintesis dari kopolimerisasi stirena dan divinilbenzena. Kalau yang lemah, asam lemah, kadang disintesis dari kopolimerisasi asam akrilat dan asam metakrilat. Ini adalah gambar atau struktur dari rumus-rumus kimia itu tadi. Contoh atau tampilan resin itu seperti apa? Ini kita bisa lihat. Seperti ini, yaitu gel ya. Ini ada tipe, ini sekedar contoh, indion 220Na. Artinya apa Na di sini? Ini adalah resin yang berikatan dengan Na, artinya kation. Kation Na. Yang sebelah kanan, ini H, berarti kation juga. Kation H+. Kalau yang contoh yang negatif, misal Cl- atau OH. Jadi seperti ini. Nah, aplikasinya apa? Pertukaran ion itu, ini umum digunakan di dalam proses penurunan kesadahan. Nah, pada reaksi ini, ada Ca ini mewakili kesadahan. Jadi kesadahan itu adalah air yang mengandung Ca dan atau Mg. Ini salah satu contoh, diambil satu Ca12. Nah, di sini ada R. R ini artinya resin tadi ya, resin. Resin ini mengandung kation Na.
Nah, apakah ini bisa terjadi reaksi ini? Bisa. Kenapa? Karena koefisien selektivitas Ca lebih besar daripada Na. Sehingga setelah terjadi kontak, maka Ca akan berikatan dengan resin, menempel di resin, sementara Na akan dilepas di air. Maka Ca yang menjadi penyebab kesadahan itu akan hilang. Artinya di air hilang, tapi sekarang pindah ke resin. Nah, ini bisa kita lihat di gambar ini. Ini resinnya di sini. Resin ini mengandung Na. Air yang masuk ini mengandung Ca. Kemudian setelah kontak dengan resin, Ca-nya tertinggal di resin. Resinnya melepaskan Na, maka air yang keluar di sini adalah air yang mengandung Na. Jadi ion kalsium itu yang berada di air itu akan ditukar dengan ion Na yang berada di resin. Contoh yang kedua adalah demineralisasi. Pengertian demineralisasi itu adalah kita akan menghilangkan semua mineral yang ada di air. Artinya semua ion, baik positif maupun negatif, akan kita hilangkan semuanya. Nah, bagaimana cara menghilangkan semuanya? Ini dengan metode ion exchange. Maka kita harus memilih kation dan anion yang paling lemah. Apa yang paling lemah menurut urutan tadi? Kalau kation adalah H+, kalau anion adalah OH-. Biasanya terdiri atas 2 kolom seperti ini dan ditambah dengan penghilangan gas ya, untuk melepas gas-gas dari CO2 dan kawan-kawan ya. Sebagai contoh, apabila air baku itu mengandung beberapa senyawa seperti ini, nanti ini Ca plus ya menjadi Ca plus, Mg2 ya, Mg2 plus, Ca2 plus, Mg2 plus, Ca2 plus, Na plus, Si. Nah, terus ini minusnya HCO3-, ini sama sulfat min, Cl-, Cl-. Waktu masuk ke penukar kation, maka kation-kation ini akan menempel atau berikatan dengan resin. Sehingga yang terlepas, yang keluar di sini, ini yang sini, itu tinggal yang anion. Nah, kationnya kemana? Kationnya ini menjadi di sini. Maksudnya di resin ya, ini keterangan. Jadi Ca, Mg, Na itu sekarang menjadi berikatan dengan R, resin. Tidak ikut keluar. Yang keluar di sini tinggal gas CO2 yang berasal dari HCO3 ini dan beberapa anion, yaitu Cl dan sulfat serta HCO3. Sebagian HCO3 berubah menjadi CO2. Kemudian masuk ke penukar anion untuk mengambil anion-anion ini tadi. Nah, ini yang diambil oleh resin. HSiO3 min, HCO3 min, Cl min, sulfat 2 min. Nah, ini yang sekarang terikat oleh resin di sini. Nah, karena di resin yang pertama ini tadi mengandung H+, maka air di sini juga yang dilepas di efluent ini adalah air yang mengandung H+. Artinya asam. Kemudian waktu masuk ke sini, karena resinnya mengandung OH-, maka air yang keluar di sini nanti adalah air yang mengandung OH-. Nah, H+ ketemu OH-, maka jadilah air yang kurang lebih netral. Ya, ini penjelasannya. Jadi yang pertama ini adalah kation H+ ya di sini. H+. Kemudian di sini adalah OH
Min. Sehingga nanti yang keluar di sini H+, di sini yang keluar OH-, H+ ketemu OH-, jadilah air ya. Ini contoh butiran resin atau matriks resin. Nah, jadi ini ada A maupun B, ini counter ion. Nah, minus-minus ya, di luarnya minus, artinya ini adalah penukar ion untuk anion. Bagian akhir, ini saya sekedar contoh dalam skala besar, kolom penukar ion itu fotonya seperti ini ya, tampilannya yang besar sekali begini. Contoh yang lain, nah ini ada kolom-kolom penukar ion, nah ini juga kolom penukar ion dalam skala besar ya, yang biasa diaplikasikan di industri-industri besar. Baik, demikian materi tentang pertukaran ion. Sampai di sini saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.